Kesurupan merupakan situasi ketika seseorang dirasuki oleh hantu atau roh jahat. Untuk mengusir makhluk tersebut, dilakukan sebuah ritual pengusiran setan yang kerap dikenal dengan istilah eksorsisme. Berbagai alasan timbul mengapa kesurupan bisa terjadi, mulai dari sebuah kutukan hingga adanya gangguan makhluk halus di sebuah tempat. Tanda kesurupan pun bermacam-macam, diantaranya yaitu tubuh melayang, merayap pada dinding, suara yang parau, serta tiba-tiba menjadi sangat kuat. Bahkan dalam beberapa kisah, fenomena ini sampai menelan korban jiwa lantaran terlalu besarnya energi dari hantu maupun roh jahat. Berikut 5 kasus kesurupan terparah sepanjang masa yang dirangkum oleh Lantai Negeri. Pertama, Anneliese Saint-Michel. Anneliese adalah seorang gadis yang mengidap gangguan mental. Ia didiagnosis mengalami depresi serta halusinasi visual dan pendengaran. Karena situasi ini, ia sempat dirawat di rumah sakit. Anneliese mulai tidak suka dengan segala sesuatu yang berbau agama. Oleh karena itu, ia dan keluarga Katoliknya menganggap kalau dirinya dirasuki setan. Dimulai dari usia 22 tahun. Pada Juli tahun 1976, Anneliese meninggal dunia. Hasil otopsi menyatakan bahwa kematiannya akibat kekurusan, kekurangan gizi, dan kelaparan di tangan pastor dan keluarganya. Sebab selama eksorsisme, konsultasi ke dokter dihentikan. Kedua, Anne Ackland. Kerasukan Anne berlangsung selama beberapa tahun, dimulai pada tahun 1912 ketika ia masih berusia 14 tahun. Kasus kesurupan Anne datang dari kutukan yang dibawa oleh ayahnya dan tantenya sendiri, Mina. Rupanya Mina adalah seorang penyihir yang menambahkan ramuan herbal dengan mantra iblis pada makanan Anne. Eksorsisme pertama dilakukan pada tahun 1912 dan berhasil, yang sayangnya hanya untuk sementara. Selang 16 tahun kemudian tepatnya, Anne dirasuki oleh lebih banyak setan. Ketiga, poltergeist keluarga Smurl. Poltergeist merupakan fenomena ketika sebuah benda dirasuki oleh setan. Fenomena ini pernah menimpa rumah keluarga Smurl di Pennsylvania. Awalnya paranormal profesional dan pastor menganggap tidak ada yang aneh dari hunian tersebut. Namun penyelidik paranormal dan Lorraine Warren mengklaim rumah keluarga Smurl dihuni oleh iblis yang sangat kuat. Mereka melakukan eksorsisme untuk menghilangkan bayangan gelap di rumah itu. Eksorsisme itu sayangnya tidak membuahkan hasil. Sederet gangguan dari setan terus berdatangan, dari benturan keras, bau busuk, kasur terguncang, serangan fisik dan seksual kepada salah satu anggota keluarga, hingga anjing mereka pun dilampar ke tembok. Keempat, Roland Dow. Rowland mulai mengetahui tentang iblis dan kawanannya pada usia 13 tahun setelah tantenya meninggal dunia. Ia mencoba papan roh untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga yang telah tiada. Alih-alih mengundang tantenya, ia malah mengajak sesuatu yang lebih jahat. Sejak itu, keluarga Rowland dihantui oleh kejadian aneh, termasuk suara-suara asing, perabotan bergerak sendiri, dan benda-benda melayang. Mereka memutuskan untuk memanggil pastor Lutheran. Setelah memantau perilaku Rowland, Lutheran mengatakan bahwa Rowland harus menemui seorang imam Katolik. Kelima, David Berkowitz. Dikenal sebagai pembunuh berantai pada masanya, David mengaku bahwa bukan ia yang melakukan pembunuhan melainkan setan yang merasuki jiwanya.
Di antara tahun 1976 dan 1977, David melukai 7 orang dan membunuh 6 orang. David bahkan mempunyai julukan kepada sisi jahatnya bernama Papa Sam. Hal ini ia tuliskan dalam surat-surat yang ia tinggalkan di tempat kejadian pembunuhan. Setelah ditangkap barulah terungkap bahwa Sam adalah anjing tetangganya yaitu Samka. Dalam buku harian penjaranya, ia mengklaim kalau hewan itu dirasuki oleh seorang pria berusia 6.000 tahun bernama Sam, seorang pecandu alkohol yang mengonsumsi darah manusia. Jika kalian ingin video unik lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Nantikan notifikasi video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.